Bab 2523. 800.000 siluet Dewa Dao Lin Tian muncul di belakangnya. Kekuatan dirinya langsung melonjak. Dengan satu tebasan telapak tangan di langit, kekuatan dahsyat itu menghancurkan gunung di depannya. Ekspresi Emisariun menjadi buruk, sementara Qi Tianli tampak lebih terkejut. Dia masih mengerikan seperti dulu, gumamnya. Namun, Emisariun tidak mau menyerah. Ia segera kembali tenang dan menatap Lin Tian. Lindi, lebih baik kau menyerahkannya. Jika tidak... Lin Tian tertawa sinis. Jika tidak apa? Apakah kau pikir aku takut dengan orang yang berdiri di belakangmu? Emisariun berkata dengan cemas, masih banyak dewa di sini. Jika kami menyerang bersama, itu akan cukup untuk menghadapimu. Oh, kau terlalu percaya diri. Lin Tian tersenyum, sementara Emisariun dengan cepat menambahkan, kau tidak percaya padaku? Apa menurutmu? Lin Tian menatap Emisariun dengan senyum aneh. Tidak punya pilihan lain, Emisariun berbisik pada Qi Tianli, panggil para utusan lainnya. Baik. Setelah itu, Emisariun mengeluarkan beberapa jimat pemanggil. Tak lama kemudian, sekelompok orang muncul. Awalnya, mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Beberapa dari mereka bahkan berteriak pada Emisariun, Yun Tianshan, apa maksudmu? Dengan ekspresi serius, Yun Tianshan menjelaskan, dia memiliki jantung dewa. Apa? Para dewa yang baru datang menatap Lin Tian seolah-olah ia adalah harta karun. Bagaimanapun, mereka telah lama berada di tempat ini demi mendapatkan jantung pembuluh ilahi. Melihat reaksi mereka, Yun Tianshan menambahkan, tapi dia adalah Lindi yang terkenal itu. Apa? Sekali lagi, mereka terkejut. Tatapan mereka pada Lin Tian berubah, seolah-olah sedang melihat monster. Namun, Lin Tian hanya tersenyum. Kalian pasti tahu seberapa kuat aku. Jadi sebelum menyerang, pikirkan baik-baik. Mendengar itu, ekspresi mereka berubah. Beberapa dari mereka bahkan bertanya pada Yun Tianshan, Yun Tianshan, kau yakin? Sendiri aku tidak bisa, tapi jika kita mengaktifkan formasi segel dewa bersama-sama, itu mungkin berhasil. Seseorang buru-buru menimpali, benar, bahkan seorang dewa pun bisa tersegel dengan formasi itu, apalagi dia yang hanya seorang kaisar abadi. Mereka akhirnya setuju dengan rencana Yun Tianshan. Maka, satu persatu mereka melayang ke udara dan membentuk lingkaran. Setelah melepaskan kekuatan mereka, sebuah penghalang transparan muncul mengelilingi Lin Tian. Qi Tianli dan Tuan You tampak bingung, sementara Lin Tian menatap ke atas dan tertawa, kalian pikir formasi rusak ini bisa mengalahkanku? Dengan percaya diri, Yun Tianshan menjawab, Lindi, formasi ini menyatu dengan kekuatan kami. Jika ingin menghancurkannya, kau harus menanggung serangan dari kami semua. Lin Tian tersenyum santai. Dalam hal kekuatan surgawi, kekuatan kalian tidak seberapa. Jangan buang waktu. Yun Tianshan mencibir, oh, ya? Coba saja lihat. Mereka meningkatkan kekuatan mereka, memperkuat formasi hingga arus energi mulai berputar di dalamnya. Namun, Lin Tian hanya tersenyum, menempelkan tangannya pada formasi, dan mulai menyerap kekuatannya. Tak butuh waktu lama, formasi itu melemah perlahan. Para utusan mulai panik. Yun Tianshan, kau menipu kami, seru seseorang dengan cemas. Apa maksudmu aku menipu kalian? Yun Tianshan tampak kesal. Dia bisa menembus formasi segel dewa, ujar seseorang dengan putus asa. Mereka hanya ingin menyelamatkan diri. Seseorang berkata, lebih baik kita mundur. Jika sampai tertangkap, kita tamat. Tanpa pikir panjang, mereka pun kabur ke berbagai arah. Yun Tianshan sangat marah. Kalian dasar pengecut. Qi Tianli tercengang, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lin Tian melangkah mendekati Yun Tianshan dan tersenyum. Kau tidak ikut melarikan diri? Yun Tianshan menatapnya dengan wajah muram. Apa kau akan melepaskanku? Lin Tian tertawa. Tentu saja tidak. Kalau begitu, untuk apa aku lari? Yun Tianshan mulai panik. Lin Tian tersenyum dingin. Kau harus membayar kesalahanmu. Apa kesalahanku? Lin Tian menjawab dingin, bukankah kalian datang ke alam surgawi ini untuk mencari jantung pembuluh ilahi agar bisa menguasainya?
Yun Tianshan mengangguk jujur. Tentu saja. Ini adalah medan perang kuno. Siapapun yang mendapatkan jantung pembuluh ilahi bisa menguasai seluruh alam surgawi ini. Lin Tian tersenyum. Itu masih harus dibuktikan. Yun Tianshan segera menciptakan lapisan perlindungan dan bahkan gunung-gunung melayang di sekelilingnya sebagai perisai. Aku tahu kau kuat, tapi mengalahkanku tidak akan semudah itu. Lin Tian hanya tertawa. Baiklah, coba saja. Dengan beberapa pukulan telapak tangan, semua gunung yang mengelilingi Yun Tianshan hancur berkeping-keping. Qi Tianli menarik napas dalam-dalam. Sangat-sangat kuat. Saat ini, Lin Tian sudah memiliki 800.000 bayangan kaisar surgawi. Kekuatan dirinya sudah jauh melampaui sebelumnya. Bahkan seorang penguasa abadi bintang 9 pun tidak akan menjadi masalah baginya. Lin Tian sama sekali tidak menganggap para dewa ini sebagai ancaman. Yun Tianshan mulai panik. Ia mencoba berbagai cara, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan Lin Tian. Aku tidak akan mencarimu lagi, oke? Katanya ketakutan. Kau pikir aku akan mempercayaimu? Apa yang kau inginkan? Yun Tianshan bertanya dengan getir. Aku harus menjinakkanmu agar kau tidak membuat masalah lagi. Yun Tianshan menghela napas. Lindi, sejujurnya, lebih banyak orang yang datang ke medan perang kuno ini untuk mencari jantung pembuluh ilahi daripada yang kau kira. Apakah kau ingin mencari mereka satu persatu? Aku akan mencarinya perlahan. Yun Tianshan cepat-cepat berkata, jika kau membiarkanku hidup, aku bisa membantumu menemukan mereka. Oh, benarkah? Ya. Aku akan membawamu kepada mereka satu persatu. Lin Tian tersenyum misterius. Baik. Aku tidak akan membunuhmu. Yun Tianshan merasa lega, tetapi tiba-tiba, Lin Tian mengunci jiwanya. Yun Tianshan panik. Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin memastikan kesetiaanmu, agar kau tidak berbalik mengkhianatiku, jawab Lin Tian sebelum menyerap jiwanya dan menanamkan jejak roh di dalamnya. Qi Tianli melihat ini dengan ketakutan dan berusaha kabur, tetapi Lin Tian berkata, Qi Tianli, kau mau pergi begitu saja? Qi Tianli berhenti dan berbalik dengan gugup. Lindi, aku salah. Lin Tian menatapnya dingin. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi hanya karena mengaku salah? Qi Tianli semakin gemetar saat mendengar nada bicara Lin Tian. Sementara itu, Yun Tianshan yang berdiri di sampingnya tidak berani mengatakan apapun. Dalam hatinya, dia sangat ketakutan, Lindi ini benar-benar menakutkan. Namun, Lin Tian menatap Qi Tianli sejenak sebelum berkata, katakan padaku, keuntungan apa yang diberikan orang-orang dari alam dewa kepadamu hingga kau mau bekerja untuk mereka? Qi Tianli menatap Yun Tianshan dengan tatapan aneh, tetapi Yun Tianshan tidak punya pilihan selain berbicara. Tuanku, pihak alam dewa telah menjanjikan kepadanya bahwa jika dia berhasil menemukan jantung pembuluh ilahi, dia akan dapat mengembunkan inti doanya dan pergi ke alam dewa untuk berlatih. Lin Tian tertawa mendengar itu. Kalian benar-benar pandai menipu orang. Yun Tianshan menjawab dengan canggung, kami juga hanya menjalankan tugas ini. Baiklah, aku tidak ingin membuang waktu dengan kata-kata yang tidak berguna. Sekarang, aku ingin kau menemukan orang-orang dari alam dewa untukku. Lin Tian berkata kepada Yun Tianshan, yang kemudian ragu-ragu, Tuanku, tadi ada sesuatu yang lupa aku sampaikan. Katakan. Ada sebuah tempat di alam abadi yang memiliki energi ilahi, jadi biasanya kami bersembunyi di sana untuk berlatih. Jika Anda mencari orang-orang alam dewa, maka 90% dari mereka pasti berada di dalam tempat itu. Namun, di sana mereka dapat menggunakan teknik ilahi mereka. Aku khawatir, Yun Tianshan menatap Lin Tian dengan ekspresi aneh saat mengatakan ini. Lin Tian menjawab, ini adalah alam abadi. Jadi bagaimana jika mereka bisa menggunakan teknik ilahi? Mereka tetap tidak bisa mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya. Meskipun Anda berkata begitu, teknik ilahi tetaplah teknik ilahi. Kekuatan mereka jauh lebih besar dibandingkan teknik abadi. Yun Tianshan menjelaskan. Namun, Lin Tian tersenyum dan menatapnya. Apa? Kau takut? Aku tidak takut, hanya saja, Yun Tianshan terlihat canggung, tetapi Lin Tian tetap tersenyum, tunjukkan jalannya. Aku ingin melihat tempat macam apa itu hingga bisa memberikan energi untuk berlatih. Kalau begitu, silakan. Setelah Yun Tianshan selesai berbicara, dia bersiap pergi bersama Lin Tian.
Namun, Qi Tianlie begitu ketakutan hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian tersenyum dan menatapnya, agar kau tidak membuat masalah lagi, aku harus menangkapmu juga. Qi Tianlie tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian sudah bergerak. Di saat berikutnya, Qi Tianlie tergagap ketakutan, mulai sekarang, aku akan mematuhi semua perintah Lin Di. Tinggallah di sini dan jangan buat masalah lagi. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia meninggalkan Qi Tianlie dan Tuan You di tempat itu, lalu pergi bersama Yun Tianshan. Setelah melihat Lin Tian pergi, Qi Tianlie menatap Tuan You dan berkata, kau sengaja menjebakku, bukan? Tuan Sekte, saya tidak bermaksud begitu. Dia hanya ingin datang sendiri. Tuan You menjawab dengan lesu. Dia datang sendiri? Kenapa? Aku pikir dia ingin tahu siapa saja yang sedang mencari jantung pembuluh ilahi. Tuan You menebak, sementara Qi Tianlie mengerutkan kening, sepertinya dia berniat menangkap semua orang dari alam dewa yang ada di alam abadi. Tuan You terkejut, berapa banyak orang yang harus ditangkap? Selama Lin Di menginginkannya, tak ada yang bisa menghentikannya. Qi Tianlie berkata dengan nada penuh keyakinan. Lalu kenapa kau malah memprovokasinya? Tanya Tuan You heran. Qi Tianlie kemudian menjawab dengan lesu, ini cerita panjang. Lebih baik tidak usah kau tahu. Qi Tianlie hanya bisa menghela napas tanpa daya dan berbalik pergi. Tuan You merasa bingung, lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Lin Tian, yang dipandu oleh Yun Tianshan, tiba di sebuah pegunungan terpencil di kota alam abadi. Apa tempatnya ada di pegunungan ini? Benar. Di dalam pegunungan ini ada sebuah area yang dipenuhi oleh para kultivator tingkat dewa. Tempat itu juga dikenal sebagai kawasan dewa. Para kultivator abadi tidak diizinkan masuk. Lin Tian bertanya dengan heran, kultivator abadi tidak boleh masuk? Ya, ada formasi besar di sana yang menghalangi mereka. Hanya para kultivator dewa yang bisa keluar masuk tempat itu. Setelah mendengar hal itu, Lin Tian berkata, pantas saja klan pelindung tidak menangkap kalian. Klan pelindung? Mereka tidak berani datang ke sini. Jika mereka nekat, mereka hanya akan menjadi sasaran intimidasi kami. Yun Tianshan berkata dengan percaya diri. Setelah memahami situasinya, Lin Tian bertanya, jadi, semua orang di dalam sana mencari jantung pembuluh ilahi? Bisa dibilang 80% dari mereka memang mencarinya. Selain itu, di dalam juga ada seorang pemimpin aliansi yang kekuatannya tidak terduga. Tak ada yang tahu seberapa tinggi kultivasinya, tapi dia sangat dihormati di sana. Setelah mendengar itu, Lin Tian berkata, jadi, kalau aku mengalahkan pemimpin aliansi dan semua orang di dalamnya, maka alam abadi akan kembali damai? Bisa dikatakan begitu. Lin Tian pun memahami situasinya. Ayo masuk. Yun Tianshan hanya bisa memimpin Lin Tian masuk. Lin Tian pun mengubah beberapa pola formasi. Tuanku, apa yang sedang Anda lakukan? Aku tidak ingin ada yang bisa kabur. Setelah Lin Tian mengatakan itu, Yun Tianshan menatapnya dengan terkejut. Lin Tian menyuruhnya untuk terus memimpin jalan. Saat Yun Tianshan memimpin, Lin Tian bisa merasakan kekuatan besar dari dalam formasi setelah memasuki area itu. Di sampingnya, Yun Tianshan berkata dengan canggung, lihatlah, semua energi abadi tersegel di sini. Tidak ada yang bisa bertahan di tempat ini. Cukup tunjukkan jalannya. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia sedikit mengubah formasi sehingga energi spiritual abadinya bisa kembali mengalir. Melihat ini, mata Yun Tianshan membelalak. Ini. Lin Tian mengabaikan ekspresi aneh Yun Tianshan dan terus berjalan. Tak lama kemudian, muncul seorang pemuda yang membawa pedang batu. Yun Tianshan terkejut, dia adalah penjaga tempat ini, si Jian Tian. Dia sangat kuat. Tentu saja. Dia sangat kuat, terutama pedangnya yang bisa berubah-ubah dan sulit dihadapi. Yun Tianshan menjelaskan. Lin Tian menanggapi, sementara si Jian Tian menatap Lin Tian dan berkata, anak ini dari mana? Berani-beraninya menerobos masuk ke sini? Yun Tianshan segera berkata, aku yang mengundangnya. Kau yang mengundangnya? Apa pemimpin aliansi setuju? Si Jian Tian langsung menancapkan pedangnya ke tanah, menyebabkan retakan besar. Yun Tianshan pun berkata dengan gugup, aku akan membawanya untuk menemui pemimpin aliansi. Tunggu sampai kau menemukannya. Si Jian Tian menatapnya tajam.
Lin Tian menatap Si Jiantian dan berkata, sebaiknya kau minggir. Si Jiantian tertawa, aku adalah penjaga terkuat di sini. Jika ada orang luar yang berani membuat onar, aku bisa membunuhnya dalam satu tebasan. Orang-orang di sekitar mulai menonton, beberapa dari mereka tertawa dan mengejek, bocah ini nekat menantang Si Jiantian? Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Di bawah diskusi kerumunan, Si Jiantian langsung dipenuhi energi. Selain itu, gelombang energi disuntikkan ke dalam pedangnya, menyebabkan pedang itu mengeluarkan kekuatan besar yang menghantam Lin Tian dengan keras. Bang! Semua orang berpikir bahwa Lin Tian akan mati, tetapi Lin Tian bergerak dan menghindari serangan itu. Adegan ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Beberapa bahkan berkedip tidak percaya. Ini, bagaimana mungkin? Dia jelas hanya seorang kaisar abadi. Bagaimana dia bisa lolos dari serangan itu? Yun Tianshan memperingatkan Si Jiantian. Si Jiantian, kau bukan tandingannya, sebaiknya menyingkir. Apa? Aku bukan tandingannya? Si Jiantian langsung marah, seolah ingin membunuh seseorang. Yun Tianshan berkata dengan tak berdaya, aku hanya mengingatkanmu dengan niat baik, kenapa kau tidak mendengarkan? Kau mencari mati. Si Jiantian tidak peduli dan langsung melepaskan sejumlah besar ki pedang yang berkilauan dengan cahaya emas, muncul di sekitar Lin Tian, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Lin Tian menghilang dari tempat itu dengan lompatan ruang, membuat Si Jiantian membelalakan mata. Ini, bagaimana mungkin? Semua orang tertegun. Saat Lin Tian muncul lagi, dia sudah berada di belakang Si Jiantian. Kau masih ingin membuang-buang waktu? Si Jiantian terkejut dan segera berbalik. Semua orang kebingungan bagaimana Lin Tian bisa tiba di belakangnya. Siapa sebenarnya kau? Si Jiantian menjadi cemas, tetapi Lin Tian mengabaikannya dan meminta Yun Tianshan untuk memandu jalan. Yun Tianshan dengan cepat memimpin jalan, tetapi Si Jiantian tidak terima. Dia langsung mengendalikan pedangnya, dan pedang itu meluncur dengan cepat ke arah punggung Lin Tian. Semua orang mengira serangan mendadak Si Jiantian akan berhasil, tetapi saat pedang itu hampir menyentuh punggung Lin Tian, pedang itu tiba-tiba berhenti di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Semua orang terkejut dan saling berpandangan. Si Jiantian kebingungan, ini, bagaimana mungkin? Lin Tian meraih pedang itu dengan satu tangan dan menghancurkannya hanya dengan satu injakan kaki. Adegan ini langsung membuat semua orang ketakutan, bahkan Yun Tianshan pun terpana. Sedangkan Si Jiantian hanya bisa membelalakan mata. Pedangku, pedangku. Lin Tian melemparkan serbuk pedang itu dan berkata, jangan memprovokasiku, kalau tidak, kau akan berakhir seperti ini. Si Jiantian berkata dengan marah, ikut aku. Si Jiantian melompat ke depan, berniat meninju Lin Tian dari belakang, tetapi Lin Tian berbalik dan melancarkan dua pukulan dengan ganas. Si Jiantian yang justru babak belur, tubuhnya melayang di udara. Bang! 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 Saat Lin Tian berhenti menyerang, Si Jiantian jatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya berkedut, dan mulut semua orang terbuka lebar. Lin Tian bertepuk tangan, aku sudah bilang, jangan memprovokasiku. Yun Tianshan berkeringat deras, tetapi tetap berkata kepada Si Jiantian, lihat, ini akibatnya. Si Jiantian ketakutan, tetapi tetap berkata, tunggu saja, ketua aliansi pasti akan memberi pelajaran padamu nanti. Namun, Lin Tian tidak peduli dan berkata kepada Yun Tianshan, ayo jalan. Yun Tianshan tidak berani berhenti dan segera memimpin Lin Tian pergi. Semua orang mengikuti dari belakang, ingin melihat tujuan Lin Tian datang ke tempat itu. Si Jiantian berjuang untuk bangkit, tetapi tubuhnya penuh luka, dan dia hanya bisa bertahan dengan kekuatan ilahinya. Bocah, tunggu saja. Aku pasti akan melaporkan ini kepada ketua nanti. Si Jiantian merasa frustrasi dan marah. Lin Tian, yang berada di depan, akhirnya tiba di sebuah gunung. Setelah naik ke atas, dia melihat sebuah istana besar. Setelah Yun Tianshan membawa Lin Tian masuk ke dalam istana, dia menyapa seseorang, ketua. Pada saat itu, suara seorang wanita terdengar di udara. Ada apa? Begitu Lin Tian mendengar suara itu, dia terkejut karena suara itu terdengar sangat familiar. Yun Tianshan tidak tahu apa yang didengar Lin Tian, tetapi dia dengan hormat berkata, ini, aku ingin berbicara denganmu. Siapa kau? Apa yang perlu dibicarakan? Wanita itu bertanya dengan dingin. Sementara itu, Si Jiantian datang dengan luka parah untuk melapor, ketua aliansi, dia,
dia menerobos masuk, bahkan melukaiku dan menghancurkan pedangku. Orang yang berada di dalam istana bertanya-tanya, seorang kaisar abadi biasa bisa membuatmu seperti ini? Betapa lemahnya kau? Semua orang mulai tertawa, sementara si Jiantian berkata dengan nada frustrasi, aku terlalu ceroboh. Baiklah, hentikan omong kosongnya. Mundur dulu. Si Jiantian tidak punya pilihan selain mundur, tetapi dia menatap Lin Tian dengan dingin. Bocah, kau akan tamat. Lin Tian mengabaikannya, sementara si Jiantian menggerutu, tunggu saja. Saat itu, wanita di dalam istana bertanya, kau, sebenarnya ingin bicara apa? Bisakah kita bertemu dulu? Lin Tian tersenyum. Namun, orang-orang di tempat itu mulai berdiskusi dengan heboh. Yun Tianshan bahkan berkata kepada Lin Tian, Tuan, ketua kami tidak akan muncul. Oh, kenapa? Apa dia malu? Lin Tian bertanya, membuat Yun Tianshan terlihat canggung. Ini. Namun, Lin Tian tersenyum dan menatap ke arah kegelapan. Jika kau tidak keluar, aku yang akan mencarimu. Kau tidak akan menemukanku. Lin Tian tersenyum aneh, menutup matanya, menemukan celah ruang, lalu melompat dan menghilang dari tempat itu. Semua orang penasaran kemana Lin Tian pergi. Lin Tian ternyata berada di ruang yang sama. Di dalam ruang itu, terdengar banyak nada kecapi yang dimainkan seolah seseorang sedang memainkannya. Lin Tian mengikuti suara itu dan tiba di sebuah hutan. Di sana, sebuah kecapi merah melayang di udara dan bermain dengan sendirinya. Lin Tian menatap kecapi itu sebentar sebelum bertanya, di mana tubuh aslimu? Siapa kau? Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Sementara Lin Tian menatap kecapi itu, dia berkata, kau disebut permaisuri kecapi, kau adalah muridku, kenapa aku tidak mengenalimu? Permaisuri kecapi abadi dulunya adalah salah satu dari 10 kaisar abadi terbesar. Dia juga seorang ahli kecapi di bawah Lin Tian. Namun, Lin Tian tidak mengerti mengapa dia menjadi ketua aliansi di sini, dan kemana tubuh aslinya pergi. Saat itu, wanita di dalam kecapi berbicara dengan marah, jangan berpura-pura menjadi guruku. Berpura-pura? Omong kosong. Guruku adalah Lin Di yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia adalah bocah kecil sepertimu? Permaisuri kecapi abadi berkata dengan nada meremehkan. Saat Lin Tian mendengar ini, dia tertawa. Suaramu, kenapa masih sama? Satu saat lembut, satu saat galak. Siapa sebenarnya kau? Melihat bagaimana lawan bicaranya mengenalnya dengan baik, permaisuri kecapi abadi mulai curiga. Lin Tian tertawa dan berkata, aku sudah bilang, aku gurumu, kenapa kau tidak percaya? HMPH, guruku sudah menjadi dewa dan telah pergi ke alam dewa. Bagaimana mungkin dia seorang kaisar abadi sepertimu? Namun, Lin Tian hanya tertawa. Apa salahnya menjadi kaisar abadi? Apa kau meremehkan gurumu sendiri? Bocah, kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan membuatmu merasakan akibatnya. Oh, seperti apa akibatnya? Saat itu, suara kecapi semakin kuat, menyerang langsung ke jiwa. Jika Lin Tian hanyalah seorang kaisar abadi biasa, dia mungkin sudah menjerit kesakitan. Namun, dia hanya berdiri di sana dan tersenyum. Kekuatanmu meningkat, tapi masih belum cukup untuk menyakitiku. Kaisar Zither abadi wanita berkata dengan suara aneh, siapa sebenarnya kau? Aku sudah memberitahumu, aku adalah tuanmu. Kenapa kau tidak percaya? Lin Tian tersenyum pada Kaisar Zither abadi wanita itu. Kaisar Zither abadi wanita itu menjadi serius, coba sekali lagi berpura-pura menjadi tuanku. Aku adalah tuanmu. Lin Tian tersenyum aneh. Kaisar Zither abadi wanita itu menjadi marah dan kembali mengendalikan senar Zithernya. Musik Zither yang kuat langsung menghancurkan hutan di sekitarnya, tetapi Lin Tian tidak terluka sedikit pun. Dia bahkan tersenyum pada Kaisar Zither abadi wanita itu. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kau gunakan, aku akan baik-baik saja. Kaisar Zither abadi wanita itu tidak mempercayainya. Dia tetap menggunakan kekuatannya yang paling kuat untuk menghadapi Lin Tian. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, baiklah, jangan buang waktu lagi. Dengan itu, bayangan jiwa raksasa muncul di belakang Lin Tian. Sementara itu, sang kaisar wanita yang berada di dalam Zither terkejut. Kau? Aku sudah bilang, aku adalah tuanmu. Kenapa kau tidak percaya? Lin Tian tertawa.
jiwa Kaisar Zither abadi wanita yang bersemangat keluar dari Zither. Bagaimanapun, dia pernah menjadi wanita tercantik di seluruh alam surga, dikenal sebagai Kaisar Wanita. Tuan, Lin Tian melihat jiwanya dan memperhatikan bahwa ada banyak cahaya bintang aneh yang mengelilingi jiwanya. Dia kemudian bertanya dengan bingung, kau disegel oleh seseorang? Kaisar Zither abadi wanita itu menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tubuh fisikku telah disegel. Apa yang terjadi? Lin Tian menjadi serius, dan Kaisar Zither abadi wanita itu tampak mengingat sesuatu saat dia berkata, 10.000 tahun yang lalu, aku terluka parah dan masuk ke dalam pengasingan, dan seorang dewa mengambil kesempatan untuk menyegalku, lalu mengekstrak jiwaku. Saat aku terbangun, aku sudah berada di dalam Zither, dan entah bagaimana bahkan menjadi kepala aliansi orang-orang dewa ini. Benarkah begitu? Lin Tian bertanya dengan ragu. Ya. Lin Tian menghiburnya, jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan tubuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan mengurus orang yang menyerangmu. Kaisar Zither abadi wanita itu menggelengkan kepalanya. Tuan, itu tidak berguna. Aku telah mencoba berbagai metode, tetapi tidak ada yang bisa mendeteksi tubuhku sendiri. Aku punya caraku sendiri. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menyentuh cahaya bintang di tubuh Kaisar Zither abadi wanita itu dan menutup matanya sebelum berkata, tubuh fisikmu sebenarnya ada di luar, di tempat dengan energi spiritual yang sangat kuat. Kaisar Zither abadi wanita itu menjadi bersemangat. Benarkah? Ya, aku akan membawamu mencarinya sekarang. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menyuruh Kaisar Zither abadi wanita itu kembali ke dalam Zither, dan Lin Tian berjalan keluar dari ruang ini dengan Zither di tangannya. Saat itu, di luar ruang, ada sekelompok orang dewa yang menunggu di sana. Ketika mereka melihat Lin Tian keluar dengan sebuah Zither di pelukannya, semua orang menjadi bingung. Yun Tianshan bertanya dengan penasaran, Tuan, apakah Anda melihat kepala aliansi? Benar. Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia berjalan keluar dari aula. Semua orang penasaran kemana Lin Tian pergi, tetapi si Jiantian berteriak, berhenti. Berhenti? Lin Tian menatapnya dengan tersenyum, sementara si Jiantian menatapnya dan berkata, kepala aliansi tidak mengizinkanmu pergi. Bagaimana beraninya kau? Saat ini, sebuah suara terdengar dari Zither, si Jiantian, menyingkirlah. Ketika semua orang mendengar suara yang familiar ini, mereka terkejut. Beberapa bahkan bertanya dengan ketakutan, kepala aliansi, mengapa Anda ada di dalam Zither itu? Ini tidak masuk akal. Saat semua orang kebingungan, si Jiantian bertanya, apakah Anda benar-benar kepala aliansi? Omong kosong, apakah ini kebohongan? Sedangkan si Jiantian, dia tidak mempercayainya. Dia berkata, Anda pasti palsu. Kau berani mengatakan aku palsu? Kaisar Zither abadi wanita itu berkata dengan marah, sementara si Jiantian berkata, semua orang tahu bahwa kepala aliansi sangat kuat, tetapi Anda, bagaimana bisa dibandingkan dengan kepala aliansi? Namun, begitu dia mengatakan itu, suara Zither terdengar, sementara si Jiantian menjerit di tempat. Yang lainnya terkejut dan segera berlari menjauh. Masih berpikir aku palsu? Tanya Kaisar Zither abadi wanita. Tidak, itu nyata. Si Jiantian segera memohon ampun, sementara Kaisar Zither abadi wanita mendengus, siapapun yang berani menghalanginya akan berakhir dalam keadaan yang sama. Semua orang langsung panik. Mereka semua penasaran mengapa kepala mereka bersama Lin Tian, sementara Lin Tian membawa Zither itu keluar. Si Jiantian gemetar ketakutan saat menatap Lin Tian dengan aneh, orang ini sebenarnya siapa? Sedangkan yang lainnya diam-diam mengikuti hingga Lin Tian tiba di depan sebuah lembah. Di sana ada sebuah prasasti batu bertuliskan bahwa tidak ada yang boleh masuk. Saat Lin Tian hendak masuk, Yun Tianshan berkata dengan cemas, Tuan, ini adalah area terlarang. Area terlarang? Ya, ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh kepala aliansi. Sedangkan yang lain yang masuk, pasti akan mati. Oh, bagaimana mereka mati? Tanya Lin Tian, dan Yun Tianshan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi dia mengambil sebuah batu abadi dan melemparkannya ke dalam. Batu abadi itu langsung menguap, dan para penonton merasakan bulu kuduk mereka meremang. Lin Tian tertawa, menarik. Yun Tianshan berkata dengan cemas, Tuan, ini bukan lelucon. Bukan hanya Yun Tianshan, bahkan Kaisar Zither abadi wanita itu berkata, Tuan, lebih baik kita tidak masuk. Tuan?
Semua orang terkejut, sementara mata Yun Tianshan membelalak. Sedangkan Lin Tian, dia mengabaikan tatapan semua orang dan berkata kepada Kaisar Zither abadi wanita itu, tidak ada yang bisa menghentikan kemana tuanmu pergi. Oh, benarkah? Saat itu, sebuah suara datang dari luar kerumunan. Kerumunan berbalik dan melihat seseorang melayang di udara. Orang itu mengenakan jubah merah, menginjak pedang merah darah. Penatua Agung. Orang itu menatap Lin Tian dengan dingin dan berkata kepada Gukin, Kepala Aliansi, mengapa Anda tidak beristirahat dengan baik? Mengapa Anda ada di sini? Aku ingin melihat sesuatu. Namun, penatua itu berkata, Anda tahu bahwa ini adalah area terlarang. Orang luar tidak diizinkan masuk. Dia bukan orang luar. Dia adalah tuanku. Penatua itu mencibir, Kepala Aliansi, sejak kapan Anda memiliki seorang tuan, dan seorang kaisar abadi pula? Kau tidak perlu ikut campur, Penatua Agung. Namun, orang yang dipanggil Penatua Agung itu tertawa dan berkata, meskipun aku Penatua Agung, aku mengurus sebagian besar urusan di sini. Menurutmu ini bukan urusanku? Jadi kau ingin menentangku? Jika aku harus masuk hari ini, kau boleh masuk, tapi dia tidak. Lin Tian tersenyum dan berkata, jadi kau ingin menghentikanku? Benar, aku akan menghentikanmu. Apa kau keberatan? Lin Tian berkata dengan dingin, maka biarkan aku mengingatkanmu. Mengingatkanku? Benar, menantangku tidak akan berakhir baik. Namun, sang dewa sejati hanya tertawa. Bocah, kau benar-benar berpikir dirimu sangat kuat? Kalau begitu, coba saja. Lin Tian sama sekali tidak menganggap pihak lain penting. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya penasaran bagaimana Lin Tian akan melawan Raja Dewa Sejati. Saat itu, aura Dewa Sejati mengembang, membuat udara di sekitarnya dipenuhi dengan aliran energi yang tak terhitung jumlahnya. Dia tampak seperti lautan yang melayang di udara. Semua orang berseru kaget. Sementara itu, Kaisar Kecapi Abadi Wanita berteriak, Dewa Sejati bawaan, kau benar-benar akan bertindak? Itu benar. Namun, Sang Dewi Abadi berkata, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Kepala Aliansi, meskipun kau kuat, aku tahu kau bergantung pada suaramu. Sedangkan aku sudah menemukan cara untuk mengatasinya, jadi tidak mungkin kau bisa menyerangku. Dewa Sejati itu tersenyum jahat. Kaisar Kecapi Abadi Wanita tidak mempercayainya. Dia mencoba menggunakan kecapinya dan suara itu terdengar. Namun, Dewa Sejati bawaan itu tetap baik-baik saja. Orang-orang di sekitar semua terkejut. Beberapa bahkan menghela napas. Ini benar-benar menakutkan. Kaisar Kecapi Abadi Wanita hanya bisa berkata kepada orang-orang di sekitarnya, sekarang, atas perintah Kepala Aliansi, seranglah Raja Dewa Sejati bersama-sama. Namun, Sang Dewi Abadi berkata dengan suara tegas, apa yang kau tertawakan? Aku bilang, Kepala Aliansi, selama bertahun-tahun, akulah yang mengurus mereka. Jadi, orang-orang ini hanya akan mendengarkanku, bukan padamu. Sang Dewi Kecapi Abadi marah, kurang ajar. Aku pikir justru Kepala Aliansi yang ingin melanggar aturan dengan membawa orang luar ke dalam. Dewa Sejati itu tersenyum jahat. Setelah Kaisar Kecapi Abadi Wanita mendengar ini, dia mendengus, itu urusanku. Aku sudah bilang, aku tidak akan membiarkanmu melanggar aturan. Setelah Dewa Sejati mengatakan ini, dia melepaskan semua arus udara di sekelilingnya. Targetnya adalah Lin Tian dan Gukin. Sang Kaisar Wanita terkejut. Dia mulai memainkan suara kecapi dengan gila-gilaan, tetapi suara itu hanya sedikit berpengaruh pada gelombang udara. Semua orang menatap penasaran sampai beberapa saat kemudian. Lin Tian tersenyum aneh lalu menghilang dari tempatnya. Semua orang terkejut, tidak, dia menghilang. Di mana? Di mana dia? Beberapa orang kebingungan, apa yang terjadi? Saat itu, Lin Tian muncul di belakang Dewa Sejati. Dia tersenyum dan berkata, kau bahkan tidak tahu di mana aku. Bagaimana bisa kau melawanku? Bagaimana ini mungkin? Dewa Sejati itu sangat ketakutan dan segera berbalik. Yang lain juga bingung, mereka menatap Lin Tian dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, Lin Tian tersenyum saat menatap Dewa Sejati. Masih mau lanjut? Dewa Sejati segera menatap Lin Tian dengan waspada, aku beritahu kau, aku tidak takut padamu. Lin Tian menunjukkan senyum aneh, oh?
Tidak takut padaku? Lalu bagaimana kau akan melawanku? HMPH, Dewa Sejati mendengus. Saat itu, setetes air raksasa tiba-tiba terbentuk di telapak tangan Dewa Sejati, lalu dia menyerang. Awalnya, dia berpikir bisa dengan mudah mengenai Lin Tian dalam jarak sedekat itu. Siapa sangka, tetesan air itu menghilang begitu saja, dan Lin Tian juga menghilang. Di mana? Di mana dia? Dewa Sejati itu terkejut. Yang lain juga tidak tahu, tetapi tiba-tiba Lin Tian muncul di belakang Raja Dewa Sejati. Dengan satu pukulan telapak tangan, Raja Dewa Sejati terlempar hingga menabrak gunung, bahkan menembusnya. Semua orang menahan napas. Dewa Sejati itu sangat ketakutan hingga berlari keluar dengan tubuh penuh luka. Dia menatap Lin Tian dengan marah dan berkata, "Kau, tunggu saja." Setelah berkata begitu, Dewa Sejati menghilang, dan barulah semua orang menyadari betapa mengerikannya Lin Tian. Namun, Lin Tian hanya memegang kecapi dan tersenyum, "Ayo pergi." Semua orang menatap Lin Tian dengan penasaran. Mereka ingin tahu apakah Lin Tian benar-benar memiliki kemampuan untuk memasuki daerah terlarang itu. Lin Tian langsung berjalan masuk dengan membawa kecapi. Semua orang berpikir bahwa tubuh Lin Tian akan hancur, tetapi siapa sangka tidak terjadi apa-apa padanya? Hal ini membuat semua orang penasaran. Lihat, dia baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa melakukannya? Sungguh menakutkan. Semua orang yang hadir kebingungan, tetapi Kaisar Kecapi Abadi Wanita berkata, "Guru, kau memang sekeren dulu." Namun, Lin Tian tertawa. "Apa? Kau pikir tempat terlarang sekecil ini bisa menghentikanku?" Kaisar Kecapi Abadi Wanita ragu, "Aku memang sedikit khawatir." Bagaimanapun, mereka yang bukan bagian dari kepala aliansi akan langsung dihancurkan di tempat. Lin Tian tertawa aneh. "Sebenarnya, ada juga formasi di sini. Sebelum aku masuk, aku sudah sedikit mengubahnya." "Apa?" Kaisar Kecapi Abadi Wanita tak pernah menyangka bahwa Lin Tian benar-benar bisa mengubah formasi itu. Lin Tian tertawa dan berkata, "Sudahlah, ayo kita lihat bagaimana keadaan tubuhmu." "Maksudmu, tubuhku ada di sini?" Sementara itu, Lin Tian menjawab, "Ya, tubuhmu ada di dalam sini. Aku sudah beberapa kali ke sini, tetapi aku tidak pernah menemukan tubuh fisikku." Kaisar Kecapi Abadi Wanita sangat bingung. Namun, Lin Tian menjelaskan, "Mungkin, seseorang sengaja menyembunyikan tubuhmu agar kau tidak menyadarinya." Kaisar Kecapi Abadi Wanita segera menunjukkan ekspresi penuh harapan. Jika memang begitu, itu luar biasa. Lin Tian tahu bahwa Kaisar Kecapi Abadi Wanita sangat ingin menemukan tubuhnya, jadi dia mempercepat langkahnya, menerobos masuk ke dalam ngarai, dan menghilang dari pandangan semua orang. Namun, setelah memasuki daerah terlarang, mereka menemukan hutan batu di mana batu-batu itu mengelilingi seluruh area. "Kenapa ada begitu banyak batu aneh?" Lin Tian bertanya penasaran, sementara Kaisar Kecapi Abadi Wanita menjelaskan, semua kepala aliansi sebelumnya akan mencari tempat untuk berlatih di sini. "Berlatih?" "Itu benar, setiap kepala aliansi akan mencapai usia 100.000 tahun. Setelah kepala aliansi berikutnya muncul, mereka akan datang ke sini dan masuk ke dalam salah satu batu untuk berlatih." Lin Tian tidak menyangka hal seperti itu terjadi. Saat itu, sebuah batu tiba-tiba memancarkan cahaya emas dan suara terdengar dari dalamnya. "Siapa itu? Kenapa kau masuk ke tempat ini?" Kaisar Kecapi Abadi Wanita segera berkata, "Dia adalah guruku." "Gurumu?" Orang-orang di dalam batu itu kebingungan, dan Kaisar Kecapi Abadi Wanita ingin menjelaskan, tetapi tiba-tiba suara-suara lain muncul dari batu di sekitarnya. Beberapa orang mendengus, mereka yang masuk ke tempat ini akan mati. "Aku dengar anak ini baru saja melukai tetua besar kita di luar." "Bocah, kau ingin mati?" Beberapa orang mempertanyakan Kaisar Kecapi Abadi Wanita, "Kau adalah kepala aliansi. Bagaimana bisa kau membawa orang luar untuk membuat masalah?" Saat orang-orang ini mengkritiknya, Lin Tian hanya tersenyum, "Aku sendiri yang ingin datang ke sini." "Kau pikir kau punya hak untuk berbicara?" Tiba-tiba, cahaya emas keluar dari batu di depan Lin Tian, tetapi Lin Tian dengan mudah menghindarinya. Orang di dalam batu itu kesal, "Kau masih berani menghindar? Apa aku harus diam saja menunggu seranganmu?" Lin Tian bercanda, sementara orang di dalam batu mendengus, "Karena kau masuk ke sini, bersiaplah untuk mati." Setelah mengatakan itu, orang-orang di dalam batu mulai menyerang, melepaskan berbagai sihir ke arah Lin Tian.
Namun, Lin Tian menggunakan teleportasi ruang untuk menghindar sambil membawa kecapinya. Orang-orang itu tercengang, penasaran kemana perginya Lin Tian. Lin Tian langsung menerobos hutan batu dan tiba di sebuah bukit kecil di belakangnya. Di sana, terdapat sebuah monumen batu hitam raksasa.